Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka agenda bersama kita ya, terutama yang digawangi oleh divisi sosial dari Karib sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dan kita niatkan pada hari ini bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar pahala di mana bulan Ramadan ini bulannya berlimpahnya pahala dari amalan-amalan yang dikerjakan. Salawat serta salam juga senantiasa semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Perkenalkan, nama saya Niko. Alhamdulillah diamanahi sebagai salah satu presidium dari keluarga remaja Islam SD. Bagi yang belum kenal, salam kenal kepada teman-teman atau saudara-saudara atau adik-adik sekalian. Tadinya mau begitu, jangan main. Tempat kabur kan gak enak. Berkaitan dengan tema ya dari Masjid Pemuda Bangkit. Karena judulnya sharing session, jadi kita sharing aja. Kenapa temanya dari Masjid Pemuda Bangkit? Karena untuk teman-teman ketahui bahwa semua dakwah, baik itu dakwah pada zaman Rasul ataupun pada zaman kekaisaran atau dinasti Bani Umayyah di Turki, itu semua perjuangan dakwah berawal dari pemuda atau remaja. Jadi Rasulullah SAW dulu waktu awal-awal hijrah yang mendampingi beliau adalah para pemuda-pemuda, para remaja-remaja. Seperti Ali bin Abi Thalib itu umurnya masih sangat muda waktu itu. Begitupun juga waktu zaman Kesultanan Turki, yaitu pada zaman Salahuddin misalnya. Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin Turki di umur 17 tahun. Jadi kenapa dikasih tema dari Masjid Pemuda Bangkit? Karena memang penggerak dakwah atau penggerak dari Islam itu umumnya datangnya adalah dari para pemuda, generasi-generasi penerus. Nah, generasi penerus itu juga sudah disebutkan dalam dalil bagaimana Rasulullah SAW bersabda akan di antara golongan di mana golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan lagi selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya tertaut di masjid. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman sekalian, kalau hati kita sudah tertaut di masjid, insya Allah itu kita akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Mau ya, insya Allah ya, dapat naungan Allah ya di hari kiamat ya. Karena di hari kiamat kelak tidak ada lagi penolong, sama sekali tidak ada, baik itu ayah maupun ibu. Bahkan disebutkan dalam dalil, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya saat kiamat datang, dia meninggalkan bayinya tersebut karena saking besarnya perkara hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan di hari kiamat kelak atau mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Karib sendiri kita alhamdulillah banyak kakak-kakaknya yang masih alhamdulillah masih muda-muda ya, yang berikhtiar atau berusaha memperjuangkan dakwah Islam secara semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kita memang bukan ketua DKM masjid atau pengurus-pengurus masjid, tapi kita punya semangat, kita punya semangat dan tujuan untuk mensiarkan dakwah Islam ke manapun yang kita bisa. Jadi kalau kakak-kakaknya misalnya ada yang bisa tadi ya, bisa punya game seru, bisa punya teman kakaknya juga ini bisa rekam video atau bisa foto-foto, itu adalah salah satu bentuk dari keahlian dari kakak-kakaknya punya untuk diperjuangkan di dalam dakwah Islam. Jadi adik-adik sekalian juga misalnya bisa menghafal Quran, itu masya Allah luar biasa, dapat naungannya double karena naungannya dari Allah SWT langsung, juga dari Qurannya sendiri. Di hari akhir nanti Quran akan menemani adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Jadi Quran itu bahkan disebutkan juga amal Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tua si menghafal Quran. Makanya kedudukan orang menghafal Quran itu sangat tinggi, sangat mulia. Makanya disebut apa? Menghafal Quran itu gelarnya
Hafiz. Hafiz artinya apa? Penjaga. Maksudnya penjaga apa? Penjaga Quran. Makanya Allah sebutkan Quran itu Allah yang jaga. Artinya apa? Allah menggerakkan manusia untuk menghafal Quran, untuk menjaga keaslian Quran. Makanya Quran nggak ada yang bisa gonta-ganti karena banyaknya hafiz bertebaran. Nah, hafiz dimulainya dari mana? Untuk menjadi gelar hafiz itu dimulainya dari sini. Jadi ada sekalian ini menghafal Quran, inilah hafiz dimulai dari sini. Nanti kalau sudah dewasa, hafalannya sudah 30 juz ya, sudah hafal. Jadi teman-teman adalah termasuk hafiz-hafiz yang menjaga Quran, menjaga kalam-kalam Allah. Jadi itu kedudukan sangat mulia. Kakak-kakak di sini aja termasuk apa ya? Bisa dibilang sedikit irilah sama teman-teman sekalian, karena kita masih berusaha untuk menjalankan apa yang seperti teman-teman jalankan, yaitu menghafal Quran. Ya mudah-mudahan kita semua bisa ya jadi seperti teman-teman kita di Istana Yatim untuk menjadi penghafal Quran. Jadi itu dari Masjid Pemuda Bangkit. Ya kita sama-sama bangkitkan semangat dakwah Islam dari masjid. Tidak harus dimulai dari bapak-bapak atau orang tua, dari pemuda pun bisa. Pemuda bukan hanya remaja seperti kakak-kakak karib. Pemuda itu maksudnya ya dari teman-teman yang lain juga. Ini kan hitungnya pemuda. Jadi pemuda dari benar-benar dari usia dini. Salahuddin Al-Ayyubi itu dari umur 12 tahun ya, menjadi sultan di Utsmani. Itu umur 12 tahun. Nah sekarang umurnya berapa? Udah 12? Ada yang 12 tahun? Lebih? Kurang? Nah itu salah satu contoh. Siapa tahu kan nanti umur 12 sudah hafalannya sudah sampai 30 juz misalnya. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi itu dari Masjid Pemuda Bangkit. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita masing-masing dengan keahlian yang kita punya masing-masing untuk memakmurkan dakwah Islam hingga pahala oleh Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kejayaan Islam bukan hanya di BSD atau Tangsel, mudah-mudahan menjadi kejayaan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Untuk berikutnya mungkin dilanjutkan oleh Kak Aryo. Fadol, waktu dan tempatnya persilakan. Terima kasih Kak Niko. Tapi ada baiknya mungkin kakak kedua saya dulu, Kak Miza. Bener nggak sopan nih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sih sebenarnya, karena dari jam 2 ya tadi ya. Ini agak ngantuk-ngantuk dikit belajar ya. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Lagi-lagi tiada kata paling indah, tiada kata paling berkesan yang kita selalu ucapkan selain kata alhamdulillah. Karena melalui kata itu salah satu kita sebagai hamba dari Allah SWT yang patut mensyukuri segala nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat bisa berkumpul bersama teman-teman di sini. Luar biasa, karena tahun lalu ya insya Allah dengan pandemi kita berkumpul lagi ya, tapi saat ini alhamdulillah Allah takdirkan kita memilih kembali Masjid Istana Yatim, teman-teman yatim. Sebentar maju dulu katanya, banyak diatur. Astagfirullahaladzim. Kita bisa kumpul lagi nih Masya Allah. Artinya bukti nikmat yang dahulu, keberkahan bulan Ramadan dahulu kita husnuzon kepada Allah kita dapatkan hingga tahun ini, sehingga kita dipanjangkan umurnya, disehatkan kembali badannya, sehingga lengkap kita bersama-sama bertemu kembali. Semoga ini pun harapan di tahun depan nanti bisa bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semua tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yaumul akhir nanti menekan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya bagi teman-teman, alhamdulillah diberikan kesempatan kita berbicara di sini bertiga ini. Sebenarnya suatu momen yang luar biasa karena kita berhadapan dengan para hamil Quran, keluarganya Quran, para prajurit-prajurit dan tentaranya Allah yang Allah pilih untuk bisa menjaga Al-Quran. Tadi kan Niko sudah bilang bahwa hafizul Quran, penjaga Quran. Berarti teman-teman di sini luar biasa. Kita berhadapan, berbicara di depan yang orang luar biasa.
Yaitu orang yang tingkat derajat kedekatan dengan Allah SWT, Allah yang telah pilih. Jadi luar biasa, kami sungguh sangat tersanjung, terhormat pada teman-teman nih. Jadi perlu disadari nih, posisi kalian tuh luar biasa. Posisi kalian tuh amat luar biasa. Kalian tuh dipilih. Sementara kita bukan pilihan. Karena ada misi lain yang Allah berikan pada kita yang di luar. Semoga Allah jaga kita juga bisa sedikit-sedikit nih menghafalkan Al-Quran pada teman-teman. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita support doa, support pada teman-teman nih. Karena teman-teman ini semua kan pejuang-pejuang juga. Pejuang-pejuang yang menjaga agama Allah melalui Al-Quran. Bicara tentang pemuda, ya pemuda kalau kita lihat dari pendahulu kita ya, ulama-ulama terdahulu, basic fondasi agama adalah Quran. Kita boleh cerita kepada Ustaz bicara tentang sirah, tentang ulama-ulama kita, bagaimana ibunda dari ulama besar kita, Imam Bukhari, pernah dengar kan? Di usia 2 tahun beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Otomatis ibunya dong yang menjaga. Dalam kondisi ya mungkin zaman dulu kan kurang teknologi ya, pekerjaan pun minim. Tapi dengan tauhid dan keimanan yang luar biasa, seorang bunda dari Imam Bukhari menanamkan fondasi agama, fondasi Quran sejak awal. Makanya Imam Bukhari kecil langsung dikenalkan dengan Quran. Ya seperti teman-teman ini, Masya Allah, dari mulai usia kecil. Dan imam kita, panutan kita sejak umur 2 tahun dikenalkan dengan Quran. Dan Masya Allah ketika kenal Quran di umur 4 tahun matanya Allah angkat penglihatannya. Pernah dengar kan? Lagi asik-asiknya ngafal Quran, tapi matanya harus dihilangkan. Tapi tidak menggetarkan semangat belajar Quran. Beliau tetap diantarkan ke ulama-ulama, diantarkan kepada masyaikh, syekh-syekh untuk bisa menghafal. Singkat cerita, Masya Allah, beliau mendapatkan anugerah yang luar biasa. Walaupun mata tidak melihat, tetapi Allah buka mata hatinya, Allah buka pikirannya. Dengan cara mendengar saja, beliau hafal. Bahkan waktu itu pernah dengar surat Qaf yang dibacakan oleh salah satu gurunya, masyaikh. Dari sekian banyak murid yang melihat, hanya Imam Bukhari yang hafal 50 ayat. Hanya dengan mendengar saja. Dari situ luar biasa, Allah memang sudah membuat skenario yang luar biasa. Tidak ada kekurangan sebetulnya, semuanya istimewa. Semua Allah sudah ganti. Hingga akhirnya sang imam itu menjadi murid yang spesial. Sang masyaikh pun tahu bahwa kemampuan Imam Bukhari ini di atas rata-rata. Maka dari itu beliau bukan ngapal Quran lagi nih, tapi diharuskan hafal hadis Imam Bukhari. Jadi masyaikh itu gurunya tahu bahwa kemampuan sang imam ini di atas rata-rata, dan dia disuruh menghafal hadis, bukan Quran lagi. Karena Quran tuh sekali dengar nempel, bukan dibaca ya, sekali dengar nempel. Nah, begitu senangnya sang imam ini kan langsung bergegas ke rumahnya dan melaporkan kepada ibundanya bahwa dia harus menghafalkan hadis. Tapi ibunya berkata apa? Jangan dulu nak. Mata kamu kan tidak melihat, bagaimana menghafal hadis, Quran saja susah. Itulah perihnya seorang ibu ya, melihat anaknya yang semangat, tapi beliau melihat realita yang ada di seperti Jawa. Tapi sang ibu luar biasa, percaya dengan Allah, dengan begitu yakinnya berdoa agar mata sang anaknya dikembalikan. Akhirnya dengan mungkin saat kelelahan dan berdoa, anugerah Allah turun kembali. Sang imam kembali melihat. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya ya. Nah, begitulah fondasi dari pemuda-pemuda ulama-ulama kita zaman dulu. Kita lihat lagi ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan kita, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi. Fondasi awalnya apa? Quran. Jadi teman-teman yang di sini bukan hanya jadi hafiz Quran aja, nanti bisa siapa menjadi presiden? Jadi apa ceritanya? Presiden ada, presiden, Masya Allah. Siapa lagi? Siapa yang mau jadi bisa mau jadi keliling dunia? Siapa? Jadi Perdana Menteri. Jadi imam Syekh, imam Masjidil Haram. Oh, ayo ngaco-ngaco, Masya Allah. Luar biasa. Nah itu. Jadi teman-teman di sini dengan fondasi Quran, dengan dekat dengan Quran, itu bisa jadi apapun.
Karena kita lihat ulama-ulama dahulu, pondasi yang ditanamkan oleh ibundanya, keluarganya saat kecil itu adalah Quran. Makanya teman-teman ini patut bangga, patut berterima kasih lah dengan para pengurus tanah yatim yang sudah memfasilitasi untuk teman-teman bisa mendalami istiqomah, bisa mendalami bacaan Al-Quran. Jadi teman-teman insya Allah masih semangat ya, bahwa porsi Anda saat ini adalah porsi yang luar biasa yang Allah anugerahkan, dan maka dari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga betul. Mungkin memang ada sedikit rasa malas ya, karena kita pun di sini kakak-kakak berjuang di luar untuk menghafalkan satu ayat tapi hilangnya 3 ayat kadang. Nah itu kan luar biasa nombok ya. Nah makanya teman-teman di sini yang luar biasa manfaatkan betul-betul. Ini yang udah tua kayak gini nih, ya ini udah banyak nangisnya nih. Kenapa dulu nggak ngafal gitu kan dari kecil. Tapi ketika udah sedewasa seperti ini, aduh iya dulu gimana ya gitu. Kok nggak bisa ngafal gitu. Dikasih waktu luang, dikasih waktu bebas, tapi tidak bisa memberikan kesempatan untuk Al-Quran. Makanya teman-teman sedikit pesan aja buat teman-teman di sini. Pemuda ialah terkait dengan masjid. Masjid hubungannya dengan Quran. Siapa yang dekat dengan Quran, insya Allah akan mulia. Pegang Quran, jaga baik-baik Quran. Jadi belain Quran dah pokoknya. Jadi belain Quran tuh maksudnya gini. Ketika kita capek, kita lelah, punya masalah, kita bela-belain baca Quran. Kalau kita baca Quran karena lagi senggang, bukan bela-belain, namanya iseng. Iseng lah baca Quran karena nggak ada kerjaan. Tapi kita belain Quran itu ketika kita capek, kita punya masalah, ribet, masalah apapun, kerjaan. Nah kita bela-belain baca Quran. Kita bela-belain buat menghafal atau murojaah. Nah itu namanya belain Quran. Jadi ingat ya, kalau cuma waktu senggang namanya iseng baca Quran. Dari saya mungkin cukup itu. Bisa nanti ke kakak kedua saya, Kak Mirza, bisa ditambahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah cukup berdua ya. Jadi inti yang mereka sampaikan apa, teman-teman? Pemuda. Iya, temanya emang pemuda ya. Langsung mengambil aman aja ya. Oke, mungkin nambahin sedikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum min tahiyyatil Islam, tahiyyah fil ahlil jannah wa tahiyyah fiha salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahu wa shadaqa rasulil karim. Pujian puji syukur marilah kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang telah memberikan kita waktu, Tuhan yang telah memberikan kita sehat, Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan, sehingga teman-teman yang datang jauh dari Cisauk, yang datang jauh dari Pamulang, yang datang jauh dari Tangerang, kita masih bisa berkumpul di Istana Yatim yang insya Allah diberikan keberkahan, amin, diberikan kemuliaan, amin. Dan kita doakan semoga yang hadir di sini diberikan syafaat di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan ke Nabi besar kita Habibana Muhammad, Nabi akhir zaman, khatamil anbiya minaz zulumati ilal nur, Nabi yang telah membawa kita sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan aman, tentram dan damai, dan bawa kita dari zaman kebodohan sehingga kita bisa mendapatkan Islam sebagai agama yang nur, pembawa cahaya untuk rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal. Teman-teman di sini masih puasa? Yang puasa setengah hari siapa? Ya, ambil coklatnya dipotek setengah ya. Puasa masih? Ya puasa lah ya. Masa teman-teman Istana Yatim yang udah terkenal kesolehannya nggak puasa? Puasa dong.
Puasa. Teman-teman di sini udah melakukan sholat berapa kali hari ini? Berapa? 1? 3. Oke, berarti teman-teman di sini puasa ya. Teman-teman di sini sholat ya. Puasa itu perintah siapa? Puasa perintah siapa? Sholat perintah siapa? Ketika Allah menyuruh kita puasa, Allah juga puasa nggak? Puasa nggak? Ketika Allah menyuruh kita sholat, Allah sholat nggak? Sholat. Wallahualam, jawaban aman ya. Iya, benar-benar itu benar. Ketika Allah menyuruh kita puasa, Allah nggak melakukan puasa. Dan ketika Allah menyuruh sholat, Allah pun nggak melakukan sholat. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk bersolawat, bukan hanya Allah, tapi Allah dan Rasulnya pun bersalawat. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangankan Allah, malaikat dan Rasul, para malaikat pun bersalawat kepada Allah. Lalu kita sebagai manusia, apakah kita tidak malu untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW? Sebelum kita mulai agenda kita, siap nggak kita sama-sama bersalawat? Siap? Siap? Mari kita sama-sama gunakan doa ini, kita tambah jirah kita muliakan Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat kita ini menjadi pembuka acara kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahid, Isnain, Salasa. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Ya teman-teman semua, meringkas dari pembicaraan yang telah disampaikan dari abang-abang saya di depan tadi, pada dasarnya pemuda ini adalah tonggak perubahan, tonggak yang dimana menjadi sebuah harapan orang-orang setelah kita. Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya tidak ada suatu perubahan di belahan dunia manapun kecuali ada pemuda di dalamnya yang terlibat dalam perubahan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang pemuda, kita bukan berbicara tentang usia, kita tidak berbicara tentang umur, tapi kita berbicara tentang mindset. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita bukan
depan. Dan ketika berbicara tentang pemuda, kita membahas sebuah era kepemimpinan yang harus kita bentuk. Bagaimana kita bentuk? Kita mulai semua dari masjid. Karena peradaban dimanapun dunia manapun itu, semua dimulai dari masjid. Ada 3 poin yang mungkin akan saya sampaikan secara singkat dalam sore hari ini. Yang pertama adalah Isawar fi yadul kafi wa qala rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bahwasanya ada suatu surat dalam Al-Qur'an, surat apa namanya? Surat apa namanya? Yang ada satu surat yang terkhusus membahas tentang pemuda, tentang kemuliaan pemuda. Biasanya ketika pemuda tersebut terkunci dalam gua, dia merasa tidak ada pertolongan dari siapapun. Lalu di sini mereka berdoa bahwasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwasanya mereka berdoa, kepada siapa lagi kami minta pertolongan ya Allah? Kepada siapa lagi kami minta petunjuk? Namun di sini Allah memberikan suatu bentuk perubahan untuk kita semua sebagai pemuda. Doa seperti apa yang Allah kabulkan? Doa seperti apa yang Allah ijabah? Dijawab oleh Allah bahwasanya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Bahwasanya mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berikhtiar besar untuk agama ini, dan maka dari itu kita berikan petunjuk dan kemudahan untuk beliau. Maka dari itu buat teman-teman semua, nggak ada yang nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada yang nggak mustahil untuk kita semua. Nggak perlu kita datang dari pendidikan mana, dari rahim mana, dari kota mana, dari suku mana. Ketika kita berkata kita bisa, pemuda bisa, insya Allah pemuda itu akan memberikan suatu perubahan yang insya Allah bukan hanya perubahan dalam lingkup kecil yang tadi telah disampaikan oleh kakak-kakak di depan sini. Konstantinopel ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih pemuda bukan? Yerusalem ditaklukkan oleh siapa? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau pun juga pemuda. Bahkan negara ini merdeka karena siapa? Karena pemuda. Kalau teman-teman belajar sejarah, ketika peristiwa penculikan golongan tua di Nasdem oleh golongan muda, bahwasanya ini pembeda antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda itu berpikir optimis dan progresif, bahwasanya apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan di luar berbeda dengan golongan tua. Maka dari itu Imam Syafi'i di sini berkata tidak akan ada perubahan dalam belahan dunia manapun kecuali ada perang pemuda di dalamnya. Kita jadikan bahwa progresif kita ini memberikan dampak untuk orang-orang sekitar kita, khususnya bangsa, agama, dan negara Republik Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal. Yang kedua adalah bahwasanya kita sekarang berada di bulan apa namanya? Bulan apa? Bulan Ramadan, atau bisa dikenal juga dengan Syahrul Siyam, atau bisa dikenal juga Syahrul Maghfirah, atau bisa dikenal juga Syahrul Barakah, yang dimana bulan ini adalah bulan kemuliaan, yang dimana sudah jelas dalam ayatnya bahwasanya dalam hadis Bukhari dan Muslim nomor 38 bahwasanya mansum Ramadan wa ihtisaban, mansum Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya iman di sisinya, Allah akan menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Ini yang mungkin teman-teman semua harus hati-hati, karena banyak kata Rasul orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar, orang yang hanya menahan makan dan minum dari subuh sampai berbuka. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan itu. Insya Allah ketika kita diperkuat dengan iman, kita diperkuat dengan dasar-dasar yang mantap dari masjid, kita akan mendapatkan suatu kemuliaan bahwasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu, dan insya Allah kita menjadi golongan-golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 orang berpuasa. Yang pertama adalah golongan yang awam, dia hanya berpuasa. Kata Imam Ghazali bahwasanya ada orang-orang 3 golongan. Yang pertama dia berpuasa, golongan awam, dia berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Nah ini yang dimaksud oleh Rasul, dia hanya menahan lapar dan haus tanpa ada kemuliaan dalamnya. Yang kedua ada golongan khusus, bahwasanya dia hanya menahan puasa, menahan lapar, namun dia juga menahan syahwat, namun tidak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalamnya. Padahal ketika berpuasa Allah memberikan pahala berlipat-lipat ganda. Ketika membaca Al-Quran 1 huruf diterlipat 10. Ketika kita mengerjakan yang sunnah sama aja mengerjakan yang wajib, apalagi kita mengerjakan yang wajib. Dan yang ketiga adalah golongan khusus, maksudnya orang khusus yang khusus. Mereka menahan lapar, mereka menahan syahwat, dan mereka juga melakukan ibadah-ibadah khususnya ketika bersedekah, membaca Quran, yang kalau misalnya kita lakukan di hari-hari lain mungkin pahalanya nggak sebanyak ketika kita melakukan Ramadan. Betul nggak? Betul nggak? Semua di sini menghafal Quran ya. Insya Allah Quran juga akan datang ke kita semua di hari akhir sebagai karomah. Betul nggak?
Sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafa'a li ashabi, bahwasanya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Insyaallah kita sebagai golongan yang akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang pemuda di masjid, bahwasanya kita berbicara tentang orang-orang di sekitar kita. Kita berbicara tentang orang-orang yang setiap hari bersama kita. Maka dari itu sudah jelas hadisnya bahwasanya al-mar'atu au ar-rijalu ala dinil khalil. Bahwasanya kita itu tergantung pada agama orang-orang di sekitar kita. Ketika kita baik, insya Allah kita semua juga akan menciptakan baiknya. Tidak teman-teman ngumpul di masjid, insya Allah orang-orang yang datang ke masjid adalah orang setidaknya bukan orang yang baik, tapi orang yang ingin menjadi lebih baik. Benar nggak? Benar nggak? Apa kata Allah? Kalau lagi dan kalau maka dari itu coba lihat agama teman-teman di sekitarnya. Nah teman-teman semua nih, ketika kalian jadi pemuda datang ke masjid, insya Allah teman-teman akan menjadi suatu berbeda, menjadi suatu perubahan, bukan hanya perubahan yang untuk diri sendiri, tapi perubahan yang struktur masif dan inovatif. Karena orang-orang di masjid pasti mereka terstruktur, orang-orang di masjid paling pasti dia inovatif, dan gerakan orang-orang masjid pasti masif yang insya Allah akan memberikan suatu gerakan perubahan yang diberikan contoh bahwasanya pernah program Presiden Muhammad Al-Fatih bahkan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan dari masjid. Insya Allah ketika kita semua berkumpul 3 poin tadi jika kita terapkan, kita akan mendapatkan suatu kebaikan, suatu syafaat, dan kelak insya Allah kita akan menjadi pemuda-pemuda yang nantinya akan memberikan perubahan untuk agama, bangsa, dan negara, dan nanti akan berada di barisan Imam Mahdi yang akan memperjuangkan Islam. Amin, amin. Mungkin itu aja pembukaan dari saya, hanya melengkapi dari abang-abang yang telah disampaikan. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang diberikan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.